Karang Taruna Kabupaten Simalungun perkenalkan talas benang dengan menggelar panen perdana di Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Jumat tanggal 17 Desember tahun 2021. Ketua Karang Taruna Kabupaten Simalungun, Bonauli Raja Guguk dalam keterangannya mengatakan, talas benang memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Talas benang dikatakan Bonauli merupakan salah satu produk unggulan di pandemi COVID-19. Penanaman perdana talas benang di Kabupaten Simalungun digagasi Karang Taruna Kecamatan Tanah Jawa dimulai sejak 4 bulan lalu bekerja sama dengan PT Pandawa Agro Sumatera, ujarnya. Bonauli berharap talas benang bisa menjadi salah satu produk unggulan di bidang pertanian di daerah Kabupaten Simalungun. Karang Taruna Kabupaten Simalungun sebagai kader muda milenial siap bergabung meningkatkan ketahanan pangan, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan berbagai potensi yang mampu mendongkrak peningkatan kesejahteraan masyarakat, ujar Bonauli. Hari ini kita bersama dengan Ketua Karang Taruna Provinsi Sumatera Utara dan juga bersama dengan pemerintah Kabupaten Simalungun dan juga Karang Taruna Kabupaten Simalungun dan Karang Taruna Kecamatan Kabupaten Simalungun. Saat ini kita mengadakan panen perdana talas bening di Nagori Tanjung Pasir, Kecamatan Tanah Jawa, di mana talas bening ini merupakan suatu produk yang diciptakan oleh Karang Taruna Kecamatan Tanah Jawa yang ditanam 4 bulan yang lalu, dan puji Tuhan hari ini kita melaksanakan tanam perdananya. Jadi kita didampingi juga oleh pihak perusahaan yang sudah bekerja sama dalam hal komoditi talas bening. Jadi puji Tuhan bahwa program ini merupakan program pemerintah pusat, di mana talas bening ini salah satu produk unggulan dalam hal ketahanan pangan di wabah COVID-19 ini. Dan ini merupakan salah satu program Presiden Joko Widodo dalam pemanfaatan talas bening ini. Di mana talas bening ini seperti yang disampaikan tadi dari pihak perusahaan dan juga narasumber kita, merupakan salah satu produk pertanian yang mulai dari daun, batang, dan buahnya juga bisa dimanfaatkan dan bisa dijual sehingga bisa meningkatkan perekonomian rakyat, khususnya masyarakat Kabupaten Simalungun. Jadi harapan saya juga kepada seluruh kader Karang Taruna Kabupaten Simalungun dan juga seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun beserta dengan pemerintah Kabupaten Simalungun, kami berharap supaya program ini menjadi salah satu produk unggulan di Kabupaten Simalungun di sektor pertanian. Karena apapun yang kita lakukan tanpa dukungan pemerintah Kabupaten Simalungun itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Karena kami juga selaku organisasi Karang Taruna merupakan organisasi yang berdampingan dengan pemerintah, kami anak pemerintah. Jadi kami berharap pemerintah Kabupaten Simalungun mendukung segala program Karang Taruna Kabupaten Simalungun agar bisa menciptakan petani-petani milenial unggulan di Kabupaten Simalungun, di mana pada hari-hari yang lalu salah satu putra terbaik Kabupaten Simalungun dari kader Karang Taruna sudah mengikuti atau meraih pemuda pelopor tingkat nasional. Jadi kita berharap ke depannya juga tumbuh atau ada pemuda lainnya yang bisa menjadi pemuda pelopor di tingkat provinsi dan juga nasional. Itu harapan kita kepada pemerintah Kabupaten Simalungun. Terima kasih. Untuk di Simalungun tersendiri, Ketua, apakah ada target dari Karang Taruna Simalungun untuk mengembangkan talas bening ini? Ya, baik, terima kasih. Sesuai dengan koordinasi kita dengan pihak perusahaan, bahwa kita saat ini diberikan target kurang lebih 500 hektar untuk program perdana penanaman talas bening di Kabupaten Simalungun. Jadi kami juga berharap kepada seluruh kader Karang Taruna Kabupaten Simalungun supaya memanfaatkan lahan-lahan tidur yang ada di dekat rumahnya untuk menanam talas bening ini, karena memang kalau kita lihat dampak atau efek ekonominya untuk kehidupan kita sehari-hari sangat bermanfaat. Jadi harapan saya kepada seluruh kader-kader dan masyarakat Kabupaten Simalungun, mari sama-sama kita tanam talas bening di pekarangan-pekarangan kita
yang bisa dimanfaatkan untuk menambah pertumbuhan ekonomi kita di hari-hari yang akan datang. Pesan untuk petani Simalungun gimana Ketua? Ya, pesan saya untuk petani Simalungun, kita berharap bahwa saat ini kita harus melakukan inovasi petani, di mana seperti yang disampaikan narasumber tadi, salah satu Ketua Taruna Tani Provinsi Sumatera Utara, bahwa petani kita 2-30 tahun lagi akan punah. Makanya kita berharap kepada petani-petani kita, khususnya petani-petani milenial, mari kita manfaatkan dan mari kita berinovasi untuk menanam produk-produk pertanian yang unggulan yang merupakan program pemerintah pusat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Simalungun. Jadi harapan kami juga kepada seluruh kader Karang Taruna dan masyarakat Simalungun, jangan henti-hentinya kita berinovasi, berjuang, karena tanpa perjuangan hasil tidak akan mungkin ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sementara itu perwakilan dari PT Pandawa Agro Sumatera Haris Ashadi menjelaskan, potensi talas benang sangat bernilai ekonomis dan sangat menjanjikan bagi petani mulai dari daun, batang hingga umbi. Untuk daun dihargai Rp1.000 dan batang dengan kondisi basah Rp300. Daun dan batang yang sudah tua bisa dipanen setiap bulannya. Namun untuk umbi, dipanen setelah talas berusia 2 tahun. Jelasnya. Bening ini adalah, yang di hadapan kita ini adalah tanaman ketahanan pangan nasional yang sudah di-SK-kan oleh Kementan di tanggal 13 Oktober 2020. Jadi ini ketahanan pangan kita dan komoditi ekspor. Jadi pasarnya banyak sekali, tidak luar, dari Belanda, dari Pakistan, India, terus Korea, terus Australia, 6 negara yang minta bagaimana talas bening ini untuk kebutuhan mereka selain untuk kebutuhan kita di dalam negeri ini sendiri. Jadi perlu saya perkenalkan Bapak Ibu yang hadir, manfaat dan kegunaan talas bening ini ialah, yang pertama dari sisi daun itu bermanfaat untuk herbal, obat-obatan, dan obat-obatan pertanian, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk daunnya itu bisa kita jadikan tembakau yang ada di sekitar kita ini, Bu, Bapak. Nah, ini dari daunnya ini, Bapak Ibu. Ini dari daunnya dan aromanya sangat luar biasa. Sudah dikeringkan, dirajang, dikeringkan, ini jadinya. Dan ini bisa menjadi herbal dan jadi tembakau, rokok herbal yang anti nikotin. Jadi lebih nyaman daripada rokok-rokok yang mungkin selama ini kita isap. Dan ini sudah diproduksi oleh kawan saya yang ada di Lampung Timur, Mr. Awa. Karena kan bisa pertemuan seluruh ekspor yang ada di Indonesia, 5 yang memegang yaitu kontrak ekspornya. Jadi banyak sekali. Dan ini adalah merupakan pelet. Saya perkenalkan pelet. Pelet ini untuk ikan, untuk ayam juga dibuat. Dari mana hasil pengolahan itu? Yaitu dari daun dan tangkai. Maka ini ibu bapak saudara semua, tangkai dan daun ini laku, semua laku. Jadi ini kita tanam mulai awal sampai ke 3 bulan sudah bisa kita panen, sampai ke 4 bulan sudah bisa kita panen. Apa yang dipanen? Yaitu daun dan tangkainya. Berapa harganya? Sekarang harga kontrak barunya ini 1.000 sekilo basah, timbang basah. Kalau tangkainya ini sekilo 200 masih. Karena ini alhamdulillah masih bermanfaat walaupun tangkai. Kalau umbi batangnya nanti ibu bapak sampai kalau sudah 2 tahun umbi batangnya segini. Kalau sampai batang tangkainya itu tinggi. Kira-kira kalau kita panen 2 tahun yang akan datang umbinya itu berkisar paling sedikit aja lah, kita nggak usah mulu-mulu 30 kiloan lah kurang lebih. Itu karena dia panjang, bukan seperti mungkin bapak ibu pahami talas ini di bawah, bukan, dia umbi batang di
dia seperti pohon itulah. Nah, seperti inilah Bu, Bapak, kira-kira bayangannya. Nah, inilah yang kita akan panen 2 tahun yang akan datang. Kenapa kok harus 2 tahun? Menurut pemahaman dan penelitian dari PT itu sendiri, bahwasannya dari zat kanjinya itu bagus dan baiknya itu di 2 tahun. Maka kita panen 2 tahun. Dan itu per kilonya masih 1.000. Kalau kita punya 1 pohon aja udah 30.000. Tinggal hitung. Kalau 1 hektar kita ukuran 1 kali 1 10.000 batang. Hitung sendiri Bu. Kalau 30 kali 10.000 batang berapa duitnya? Itu baru umbinya. Belum, ini setiap bulan kita panen. Sama tangkainya. Ini setiap bulan kita panen, ambil yang tua-tua, yang selama ini kami panen di Salit, di tebing tinggi, itu rata-rata diambil tiga pokok, 1 pohon. Ya 3 lembar bahasanya, atau ya 3 lembar daun dan tangkainya. Setiap bulan yang tua-tua kita panen. Jadi untuk itu para petani yang selama ini mungkin mereka itu cocok tanam seperti tanaman-tanaman yang kita tanam, itu tidak bisa seperti talas bene karena semuanya laku. Dan setiap bulan kita ada akomodasi uang masuk untuk yaitu panen daun dan tangkainya. Dan kemudian perjalanan tabungan besar kita adalah di umbi batang. Jadi jelas kita pendapatan setiap bulan ada, dan tahunan yang tabungan kita besar itu juga ada. Inilah manfaat dan kegunaan talas bene. Jadi ini baru masalah sisi daun dan tangkainya. Sekarang umbinya. Umbi adalah sudah kita panen, manfaatnya bisa kita gunakan menjadi tepung yang pertama. Yang kedua, bisa kita jadikan beras yang anti gula. Sudah diproduksi ini Bu, Bapak. Dan yang ketiga menjadi susu talas bene. Dan yang keempat menjadi sabun. Dan yang kelima dan seterusnya menjadi kue-kue snack-snack itu Bu, Bapak. Jadi manfaatnya banyak sekali yang di hadapan kita ini. Kegiatan panen perdana talas beneng dihadiri Ketua Karang Taruna Sumatera Utara, Dedi Dermawan Milaya, Korda Karang Taruna Siantar Simalungun, Dharma Putra Rangkuti, Kadis Sosial Simalungun, Penyuluh Pertanian, Camat Tanah Jawa, Farolan Sidahuruk, Panghulu Tanjung Pasir, Maligas Tongah, Balimbingan, Jawa Tongah II, Panambean Marjanji, Jawa Maraja dan beberapa panghulu lainnya dari 4 kecamatan dan kader-kader Karang Taruna se-Kabupaten Simalungun menutup kegiatan panen perdana talas beneng. Karang Taruna Kabupaten Simalungun juga menggelar sarasehan dengan menghadirkan narasumber Karang Taruna Sumatera Utara, Dedi Dermawan Milaya, Korda Karang Taruna Siantar Simalungun, Dharma Putra Rangkuti, Ketua Taruna Tani Sumut Darwis Harahap, penggiat media Dus Maria Saragi dan juara 1 pelopor pemuda tingkat nasional, Agunarta Syarifuddin Manik.